Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Jumlah honorer bikin kaget Pak Menteri, bengkak jadi jutaan. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website CNBC Indonesia. Informasinya yaitu jumlah honorer bikin kaget Pak Menteri, bengkak jadi jutaan. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, CNBC Indonesia, jumlah tenaga honorer yang diperkirakan di kementerian atau lembaga membengkak. Bahkan, datanya membuat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Azwar Anas terkejut. Menurut Azwar, setiap kali pendataan tenaga honorer dilaksanakan, jumlahnya selalu meningkat. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 menegaskan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ujar Azwar saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR, seperti dikutip Jumat 25 November 2022. Pegawai non-PNS yang masih aktif bekerja di K atau L pun telah diberikan ruang masa transisi 5 tahun sejak peraturan pemerintah itu ditetapkan. Status kepegawaian dalam jabatan menjadi tidak boleh dilaksanakan oleh non-ASN terhitung mulai 28 November 2023. Pada 2007, honorer yang diangkat menjadi PNS mencapai 860.220 tenaga honorer. Kategori 1 atau THK 1. Saat itu menurut Azwar, pemerintah sebenarnya sudah melarang pengangkatan ASN. Kemudian pada 2018, pemerintah mengadakan seleksi lagi. Jumlah yang lulus 6.812 ASN THK 2 dan sisanya yang tidak lulus 444.687 THK 2. Penegasan larangan pengangkatan ASN kembali disuarakan. Pada 2019, seleksi kembali dijalankan dan jumlah yang lulus 35.361 THK 2 dan tidak lulus sebanyak 410.010 THK 2. Di samping itu, seleksi dosen dan tenaga pendidik meluluskan 2.854 orang dan penyuluh pertanian 11.590 orang. Kemarin kita data ulang, ternyata bukan 410.000 jadinya. Ternyata jumlahnya menjadi 2.360.723 orang, papar Azwar. Azwar menegaskan data ini tidak otomatis honorer tersebut akan diangkat menjadi ASN. Pendataan ini hanya dimaksudkan untuk melihat potensi yang ada. Di depan DPR, dia pun memaparkan 3 alternatif penyelesaian masalah tenaga honorer ini. Pertama, upaya mengangkat seluruhnya menjadi ASN. Tentu beban negara akan sangat berat. Kita menghadapi tantangan karena kualifikasi dan kualitasnya kita belum tahu, kata Azwar. Kedua, memberhentikan seluruh tenaga honorer dan terakhir diangkat sesuai prioritas. Azwar melihat opsi kedua akan mengganggu pelayanan publik karena banyak sekali ASN yang masa pensiun tiba dan belum tergantikan, terutama guru dan tenaga kesehatan. Sementara itu, opsi ketiga dinilai paling memungkinkan.
Opsi ini akan menyaring honorer sesuai kebutuhan, terutama sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas tahun ini. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.